Di libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah objek wisata di Kabupaten Karangasem, Bali diserbu wisatawan domestik maupun mancanegara. Di sejumlah lokasi wisata, peningkatan pengunjung bahkan mencapai 100%. Akan dimulai, sidang kami nyatakan terbuka untuk umum. Hari ini agenda sidang adalah pembacaan putusan dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri selaku Ketua KPK nonaktif. Saya akan bacakan putusan nomor 03 Dewan Pengawas Etik /12/2023. Majelis pada Dewan Pengawas KPK yang mengadili perkara kode etik dan kode perilaku menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh nama Firly Bahuri, selanjutnya disebut sebagai terperiksa. Tempat lahir Batu Raja, tanggal lahir 8 November 1963, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, NIP 00000235040808303x8. Jabatan Ketua KPK nonaktif. Alamat Villa Galaksi, Jalan Gardenia 2, Klaster A2, nomor 60, Bekasi, Jawa Barat. Majelis telah membaca laporan hasil klarifikasi nomor LHK 20/4 Rumawi /12/2023 tanggal 7 Desember 2023. Hasil pemeriksaan pendahuluan nomor HPP 14/4 Rumawi /12/2023 tanggal 8 Desember 2023 dan telah mendengar saksi-saksi dan ahli serta memperhatikan dokumen-dokumen barang bukti terkait. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang diduga dilakukan oleh terperiksa dari pelapor sebagai berikut. A. Komite Mahasiswa Peduli Hukum melalui surat pengaduan nomor 012-AMPH-10-2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal permohonan pengaduan masyarakat tentang foto pertemuan terperiksa dengan saudara Syahril Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis GOR Tangki Mangga Besar yang viral di media sosial. B. Perhimpunan Pemuda Madani melalui surat pengaduan nomor 013-A-1-PP PPMX-2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal laporan pengaduan pelanggaran kode etik dan perilaku pimpinan KPK tentang foto pertemuan terperiksa
dengan saudara Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis GOR Tangki Mangga Besar yang viral di media sosial. C. Anonim melalui KPK whistleblowing system tanggal 9 Oktober 2023 perihal pengaduan tentang dugaan pemerasan yang dilakukan terperiksa terhadap saudara Syahrul Yassin Limpo. D. Boyamin Saiman, Ketua Baki, melalui surat pengaduan nomor 070-Maki-LP-DWS-11 Romawi _2023 tanggal 6 November 2023 perihal pengaduan dugaan pelanggaran etik tidak jujur isi LHKPN dan bergaya hidup mewah dengan menyewa rumah di Kertanegara nomor 46 sebagai rumah singgah dan tidak dilaporkan dalam LHKPN serta dugaan adanya penerimaan gratifikasi dari saudara Tirta Juwana Darmaji. Menimbang bahwa tentang laporan pengaduan dugaan pemerasan dan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh terperiksa terhadap saudara Syahrul Yassin Limpo, saat ini perkaranya sedang diproses oleh Polda Metro Jaya dan terperiksa telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor S/325/11 Romawi _3.3.2023 Ditreskrimsus tanggal 22 November 2023 tentang penetapan tersangka sebagai sehingga dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Akuo tidak dipertimbangkan oleh majelis. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan nomor HPP strip 14/4 Romawi _12/2023 tanggal 8 Desember 2023 terperiksa diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagai berikut. A. Pasal 4 ayat 2 huruf A berupa mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung dan atau pasal 4 ayat 1 huruf J Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang tidak memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama pimpinan atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi dan atau pasal 8 huruf E berupa tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan para saksi 1 sampai dengan saksi 24 dianggap sudah kami bacakan. Menimbang bahwa terperiksa tidak hadir di persidangan etik tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan terperiksa nomor 03 Dewas Etik SPG 112/2023 tanggal 8 Desember 2023 dan surat panggilan terperiksa kedua nomor 03 Dewas Etik SPG 112/2023 tanggal 20 Desember 2023 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 4
Peraturan Dewan Pengawas Nomor 4 Tahun 2021, terperiksa dianggap melepaskan haknya untuk membela diri dan persidangan dilakukan di luar hadirnya terperiksa. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pada waktu klarifikasi, terperiksa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa foto yang diperlihatkan kepada terperiksa benar foto terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo. Adapun foto di sebelah kanan diambil oleh walpri terperiksa yang bernama saksi Hendra, sedangkan yang sebelah lagi terperiksa tidak mengetahui siapa yang mengambil gambar tersebut. Bahwa pada saat pertemuan dengan saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki, terperiksa didampingi oleh walpri yang bernama saksi Hendra. Berdasarkan catatan anggota pimpinan, berdasarkan catatan agenda pimpinan, pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 2 Maret 2022 sekitar habis maghrib di Gor Tangki, Mangga Besar. Adapun orang yang duduk di sebelah kiri adalah Saudara Edi Permadi, yaitu tenaga pengajar di Lemanas yang terperiksa kenal sejak tahun 2017, yang saat itu juga ikut bermain bulu tangkis dengan terperiksa. Bahwa terperiksa tidak mengetahui bahwa saksi Syahrul Yassin Limpo akan datang di Gor Tangki pada saat itu, dan ketika yang bersangkutan datang, terperiksa sedang bermain bulu tangkis. Ada sekitar 20 orang yang saat itu juga sedang bermain bulu tangkis. Terperiksa tidak pernah melakukan janji sebelumnya, dan saksi Syahrul Yassin Limpo juga tidak pernah memberitahu sebelumnya kepada terperiksa bahwa akan datang di Gor Tangki untuk menemui terperiksa. Oleh karena itu terperiksa menyatakan, kok kenapa Bapak kesini? Bapak mau main bulu tangkis? Dijawab oleh bersangkutan, terperiksa mau nonton bulu tangkis. Bahwa saksi Hendra tidak pernah menginfokan kepada terperiksa bahwa saksi Syahrul Yassin Limpo akan datang saat itu dan ingin bertemu dengan terperiksa. Saat datang awalnya saksi Syahrul Yassin Limpo tidak duduk di kursi yang ada di dalam gambar. Baru setelah terperiksa selesai bermain, saksi Yassin Limpo datang menghampiri terperiksa. Pada saat terperiksa bertemu dengan saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki pada tanggal 2 Maret 2002, saksi Syahrul Yassin Limpo adalah Menteri Pertanian dan tidak ada perkara apapun terkait YPS. Bahwa pertemuan tersebut berawal dari pagi harinya sekitar jam 8.30 sampai jam 12 WIB, tanggal 2 Maret di ruang rapat rantai 15 Merah Putih dilakukan paparan dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK tentang kajian hasil hortikultura program Stranas PK dan KPK sekitar pukul 8.30 sampai 12 WIB yang dihadiri oleh pimpinan KPK dan beberapa menteri yang hadir, baik secara langsung maupun melalui Zoom meeting karena sedang COVID-19. Sehingga terperiksa yang hadir secara langsung adalah Saudara Erlangga selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kepala Bulog dan Badan Ketahanan Pangan yang dihadiri melalui Zoom meeting. Peserta rapat yang hadir dapat dilihat dalam daftar hadir dan konfirmasi kehadirannya. Sebelum pertemuan tersebut pada tanggal 28 Februari 2022, pimpinan mendapatkan nota dinas dari Deputi Bidang Pencegahan yang dalam disposisi nota dinas tersebut terperiksa menuliskan hadirkan kementerian lain terkait dalam hasil kajian. Bahwa sehingga terperiksa saksi Syahrul Yassin Limpo menemui terperiksa untuk menanyakan tindak lanjut dan pertemuan yang dilakukan pada pagi harinya, yang kemudian terperiksa jawab bahwa hal tersebut berada di wilayah Deputi Bidang Pencegahan dan Deputi Bidang Pencegahan yang akan menindaklanjuti. Bahwa terperiksa pastikan tidak pernah menerima sesuatu dari saksi Syahrul Yassin Limpo ataupun dari ajudannya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui saksi indra, karena saksi indra tidak pernah bertemu dengan ajudan saksi Syahrul Yassin Limpo. Bahwa terperiksa dapat dipastikan bahwa terperiksa tidak pernah menerima apapun dari saksi Syahrul Yassin Limpo, apalagi diberikan melalui saksi Kevin Eka Yosua, karena sejak tanggal 12 Februari 2002 sampai 4 Maret 2022 saksi Kevin Eka Yosua sedang terkena COVID-19, sehingga saksi Kevin Eka Yosua tidak tugas pada tanggal 2 Maret 2002. Bahwa tidak benar terperiksa pernah diberikan sesuatu oleh saksi Irwan Anwar yang saat saksi Irwan Anwar berkunjung ke rumah terperiksa, yaitu berupa tas yang di dalamnya berisi sejumlah uang. Bahwa saksi Irwan Anwar kenal dengan terperiksa pada saat terperiksa menjabat sebagai Kapolda NTB. Bahwa terperiksa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Irwan Anwar pada saat sama-sama bertugas di Polda NTB, apalagi pada saat terperiksa menjabat sebagai pimpinan KPK. Bahwa terperiksa mengetahui dan pernah memberikan disposisi nota dinas Deputi Indra nomor 117 PM dan seterusnya tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian. PA 2019-2020. Bahwa nota dinas Deputi Indra tersebut 117 PM 01 dan seterusnya tanggal 27 April tersebut diterima oleh pimpinan pada tanggal 28 April 2021. Terperiksa memberikan disposisi setelah seluruh pimpinan memberikan disposisi. Adapun pimpinan yang pertama kali memberikan disposisi adalah saksi Alexander Marwata yang menyatakan lidik terbuka. Kemudian dilanjutkan oleh saksi Nurul Gufron pada tanggal 29 April 2023. Kemudian saksi Nawawi Pomolango terperiksa sendiri memberikan disposisi agar Depdak melakukan lidik terbuka. Seharusnya disposisi tersebut ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi ke Direktorat Penyidikan, namun sampai dengan saat ini surat perintah penyidikannya tidak pernah diajukan dan tidak pernah mengajukan telaah penyelidikan dan rencana penyelidikan, sehingga sprindik tidak pernah diterbitkan. Bahwa terkait dengan ditemukannya lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda LD 1231/02 Inter 04/2021 tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indra nomor 117 PM 01 dan seterusnya tanggal 27 April 2021 pada saat penggeledahan di rumah dinas saksi Syahrul Yassin Limpo. Menurut terperiksa ada yang membocorkan kepada saksi Syahrul Yassin Limpo, yaitu dari Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi saat itu Saudara Karyoto, bahwa disposisi pimpinan dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 123/02 dan seterusnya tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indra nomor 117/PM 01 dan seterusnya tanggal 27 April 2001 diterima oleh Saudara Karyoto dan tidak pernah ditindaklanjuti. Bahwa saksi Alexander Marwata yang juga menyampaikan bahwa pada saat penggeledahan penyidik juga menemukan hasil paparan penyidikan di rumah dinas saksi Syahrul Yassin Limpo, tetapi terperiksa tidak mengetahui persis tentang hal itu. Bahwa pimpinan tidak pernah melakukan monitor terhadap disposisi dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 1231/02 dan seterusnya tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indra nomor 117 PM 01 dan seterusnya tanggal 27 April 2021. Bahwa sampai dengan saat ini
lead TPK pengadaan sapi belum juga diterbitkan. Bahwa pimpinan tidak pernah menanyakan kepada Saudara Karleto karena pintu masuk pimpinan untuk menanyakan tindak lanjut penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK adalah pada surat perintah penyidikan dan surat perintah penyidikan telah diterbitkan. Bahwa pimpinan baru mengetahui apa yang dilakukan oleh tim di lapangan jika sprint lead atau sprint dik atau ada laporan hasil penyidikan berupa expose dari pimpinan atau ada laporan perkembangan penyidikan itu disampaikan di forum expose pimpinan bersama jajaran Deputi Penindakan. Bahwa benar terperiksa menyewa rumah Jalan Kertanegara nomor 46. Bahwa rumah Jalan Kertanegara nomor 46 tersebut awalnya punya atau disewa oleh saksi Alex Tirta tahun 2020. Rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terperiksa pernah numpang di rumah tersebut. Kemudian terperiksa mencoba rumah tersebut karena rencana terperiksa akan menyewa rumah di Jakarta dan setelah merasa cocok akan terperiksa bicarakan saksi Alex Tirta bahwa terperiksa akan sewa ke depannya. Bahwa terperiksa membayar uang sewa rumah Jalan Kertanegara nomor 46 untuk tahun 2001, 2002, 2003, perpanjangan tiap tahun menyesuaikan kebutuhan. Terperiksa mulai membayarkan uang sewanya pada Januari 2021 untuk sewa tahun 2021, bulan November 2021 untuk sewa tahun 2002 dan November 2022 untuk sewa tahun 2003. Bahwa terperiksa menyewa rumah Jalan Kertanegara nomor 46 sejak awal tahun 2021 dan sudah hampir 3 tahun terperiksa membayarkan secara tunai sebanyak 3 kali. Terperiksa harus membayarkan uang sewa 2 bulan sebelum berakhir masa sewa. Bahwa terperiksa pertama kali membayar sewa pada tanggal 7 Januari 2021 diantar oleh saksi Andreas Yonatan, orang terperiksa, yang langsung datang ke rumah saksi Alex Tirta untuk periode sewa tanggal 1 Februari 2021 sampai 1 Februari 2022. Sewa kedua, masa sewa tanggal 1 Februari 2022 sampai 1 Februari 2023 dan terakhir terperiksa membayar periode 1 Februari 2023 sampai 1 Februari 2024. Nilai sewa rumah terperiksa bayarkan adalah sebesar 645 juta 480 per tahun, 480.000 per tahun. Bahwa rumah di Kertanegara yang terperiksa sewa adalah dari Alex Tirta. Terperiksa membutuhkan karena banyaknya aktivitas terperiksa di Jakarta. Selain itu, anak terperiksa juga kuliah di Jakarta kadang-kadang untuk kembali ke Bekasi agak terlalu jauh. Bahwa untuk sewa rumah Jalan Kertanegara 46 memang tidak terperiksa cantumkan dalam LHKPN karena itu bukan kewajiban bayar hutang maupun harta tetap dan dibayarkan setiap tahun. Terperiksa membayar uang sewa rumah Jalan Kertanegara 46 tahun untuk tahun 2021, 2022, 2023 selalu sebelum masuk masa sewa maka tidak masuk dalam hutang dan terperiksa hanya sewa pakai untuk rumah dalam kurun waktu tertentu maka terperiksa tidak cantumkan dalam LHKPN. Bahwa tidak ada unsur kesengajaan bagi terperiksa, menyatakan bahwa terperiksa tidak jujur dalam melaporkan LHKPN tersebut dan terperiksa tidak pernah menyerahkan kepada orang lain untuk mengisi LHKPN. Selain itu, rumah tersebut juga bukan rumah milik terperiksa, sehingga hal ini juga menjadi alasan terperiksa tidak melaporkan LHKPN. Bahwa kepemilikan uang falas sekitar 7,5 miliar tidak terperiksa masukkan dalam LHKPN karena penerimaan jauh sebelum terperiksa
bertugas di KPK. Selain itu, uang falas tersebut terperiksa gunakan untuk kebutuhan pribadi di luar keperluan dinas setelah terperiksa pensiun. Salah satu pemanfaatnya adalah untuk kebutuhan terperiksa perjalanan dan kebutuhan sekolah anak terperiksa. Bahwa terperiksa tidak memasukkan penerimaan uang falas dalam LHKPN karena memang penerimaan uang falas tersebut seluruhnya terperiksa terima jauh sebelum terperiksa bertugas di KPK. Selain itu, karena memang penerimaan uang falas tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi di luar kedinasan. Bahwa bagi terperiksa pemberian uang falas kepada terperiksa bukan gratifikasi, karena terperiksa peroleh saat terperiksa melaksanakan tugas sebelumnya di kepolisian yang memang beberapa kali pernah ditugaskan ke luar negeri untuk pelaksanaan tugas, dan selama terperiksa bekerja di KPK, terperiksa tidak pernah menerima gratifikasi. Penukaran falas tersebut adalah kepemilikan terperiksa pribadi, merupakan falas yang terperiksa kumpulkan sebelum terperiksa di KPK. Bahwa pada saat pemeriksaan di Bareskrim, terperiksa sudah menjelaskan bahwa terperiksa tidak kenal dengan saudara Rizkian Heri Santoso dari sekian banyak nama yang ditampilkan. Terperiksa tidak pernah memerintahkan mereka, karena terperiksa hanya memerintahkan saksi Kevin Egananta Yosua untuk melakukan penukaran falas. Bahwa terperiksa kenal dengan orang-orang yang melakukan penukaran falas, kecuali Rizkian Heri Santoso. Bahwa istri terperiksa seorang pengusaha. Istri terperiksa pemilik CV Risdira Mandiri yang bergerak di bidang jasa, yaitu usaha pijat refleksi sejak tahun 2011, dan perdagangan, yaitu butik, restoran, franchise, serta usaha batik yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi. Bahwa CV Risdira Mandiri adalah milik keluarga dari mertua terperiksa yang diserahkan kepada istri terperiksa. Bahwa nomor HP terperiksa yang terperiksa gunakan adalah 0811952416 yang sudah terperiksa pakai sejak tahun 2011. Namun sekitar 2 bulan lalu, yaitu sekitar Oktober 2023, terperiksa sudah tidak lagi menggunakan nomor tersebut karena HP terperiksa dihack atau dibajak. Bahwa terperiksa kenal dan pernah melakukan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo, namun terperiksa tidak ingat lagi apa yang pernah terperiksa komunikasikan. Terperiksa juga tidak ingat kapan terakhir melakukan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo karena nomor terperiksa dibajak. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo tanggal 23 Mei 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa terperiksa tidak mengenal percakapan dimaksud karena tidak lengkap dan tidak bisa menunjukkan nomor-nomor yang melakukan komunikasi. Jadi terperiksa tidak bisa mengecek kebenaran bahwa itu ada kaitan dengan terperiksa, dan seingat terperiksa dalam komunikasi via WA, terperiksa tidak pernah mengirimkan percakapan secara terputus-putus. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo tanggal 4 Juni 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa terperiksa tidak bisa mengingat satu persatu percakapan WA terperiksa dengan orang lain, apalagi HP terperiksa sudah dihack. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo tanggal 7 Oktober 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa seingat terperiksa benar komunikasi itu karena pada tanggal 7 Oktober 2021 terperiksa memang ada kegiatan paku integritas dan MOU, kegiatan pencegahan anti korupsi antara KPK dan Kementan RI. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo tanggal 12 Desember 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa terperiksa tidak ingat apakah terperiksa pernah melakukan percakapan tersebut. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo tanggal 7 Juni 2022 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa di tanggal tersebut terperiksa memang sedang ada kegiatan di Desa Pakalo, Kecamatan Bonto Sulsel untuk menjalankan tugas sebagai Ketua KPK. Bahwa seingat terperiksa saat sedang di Melbourne ada pesan WA masuk handphone terperiksa, tapi awalnya terperiksa tidak tahu karena dari siapa karena tidak muncul nama dalam handphone terperiksa. Pesan tersebut diterima melalui WhatsApp
pada sekitar tanggal 28 atau 29 September 2023. Saat itu, saksi Syahrul Yassin Limpo menghubungi terperiksa melalui WA yang seingat terperiksa mengatakan, "Selamat siang, apakah ini nomor telepon jenderal? Saya pernah WA dengan profile picture yang sama namun ternyata bukan jenderal." Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, saksi Syahrul Yassin Limpo kembali mengirimkan pesan melalui WA. "Mohon izin jenderal, baru dapat infonya, kami mohon petunjuk dan bantuan karena masih di luar negeri, KB." Dan terperiksa jawab, "Saya lagi cuti karena menghadiri wisuda anak saya di Monas. Dan saya akan kembali 2 Oktober 2023. Kemudian pesan tersebut terperiksa hapus. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar sore hari dari Bandara Suta terperiksa langsung masuk kantor KPK dan terperiksa mendapat info dari media bahwa Wamentan RI mengabarkan bahwa ia kehilangan kontak dengan Menteri Pertanian. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2023 terperiksa mendapat informasi dari Direktur Intelijen Imigrasi bahwa saksi Syahrul Yassin Limpo sudah sampai di Indonesia, dan karena pada saat itu KPK belum melakukan penangkapan, yang bersangkutan pergi ke Menara Nasdem dan ke Polda Metro Jaya berdasarkan berita di media online, dan TV KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada saksi Syahrul Yassin Limpo untuk diminta keterangan sebagai tersangka pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 terhadap saksi Syahrul Yassin Limpo dilakukan penangkapan oleh tim KPK di apartemen Barito. Selanjutnya dilakukan penahanan keesokan harinya tanggal 13 Oktober 2023. Bahwa terperiksa selalu merespon ucapan selamat Idul Fitri kepada orang yang berkomunikasi dengan terperiksa, namun terperiksa tidak dapat memastikan percakapan tersebut benar atau tidak. Bahwa seingat terperiksa tidak pernah melakukan pertemuan pada bulan Mei 2021 seperti yang disebutkan. Pertemuan antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo terjadi pada tanggal 26 Desember 2021. Bahwa seingat terperiksa, saksi Kevin Egan Yosua juga pernah ditanyakan apakah benar nomor tersebut adalah nomor terperiksa, dan dibenarkan oleh saksi Kevin Egan Yosua. Bahwa terperiksa kenal dengan saudara Anom pada saat saudara Anom menjadi anggota ajudan ketika terperiksa di NTB. Bahwa terperiksa tidak pernah melakukan pertemuan dengan saksi Irwan Anwar dan saksi Syahrul Yassin Limpo di rumah Kertanegara, karena setiap orang yang ingin berhubungan dengan terperiksa harus melalui ajudan, dan agenda pertemuan tersebut ada di ajudan. Bahwa terperiksa memiliki kursi khusus ajudan yang dapat terperiksa lihat ketika terperiksa bertemu di rumah terperiksa yang terletak di Villa Galasi. Bahwa terperiksa tidak mengetahui kendaraan yang digunakan saksi Syahrul Yassin Limpo saat datang ke rumah terperiksa, karena terperiksa tidak mengantar tamu sampai depan rumah. Bahwa selain di Villa Galaxy, terperiksa juga pernah bertemu dengan saksi Irwan Anwar di lapangan tenis PTIK pada sekitar bulan Juni 2021, yang saat itu juga ramai dengan orang yang bermain tenis termasuk istri terperiksa. Bahwa sejak terperiksa berdinas menjadi Kapolda, siapapun yang masuk ke dalam kompleks rumah terperiksa di Villa Galaxy harus terdaftar terlebih dahulu oleh Satpam kompleks, lalu Satpam tersebut selfie bersama dengan tamu dan tidak boleh membawa apapun jika bertemu dengan terperiksa. Bahwa terperiksa tidak pernah menginisiasi atau menghubungi saksi Syahrul Yassin Limpo terlebih dahulu untuk merencanakan pertemuan dengannya, karena semua pertemuan diatur ajudan terperiksa. Bahwa terperiksa juga tidak membaca lengkap ND yang diajukan oleh Deputi Indah saat itu yang ditujukan kepada Deputi Penindakan. Bahwa terperiksa baru mengetahui jika saksi Syahrul Yassin Limpo mempunyai perkara di KPK ketika Direktur PLPM dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan terperiksa diperlihatkan nota dinas adanya keterkaitan antara saksi Syahrul Yassin Limpo dalam perkara pengadaan sapi tersebut. Bahwa menurut pemahaman terperiksa, yang dimaksud dengan perkara adalah ketika peristiwa pidana sudah masuk ke tahap penyelidikan, dan jika belum naik ke tahap penyelidikan, maka terperiksa sebagai pimpinan KPK belum mengetahui dan belum dapat mengawasinya. Bahwa seingat terperiksa, komunikasi terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2023 yang saat itu sedang berada di Spanyol, terperiksa beritahukan kepada pimpinan bahwa sprindik atas nama saksi Syahrul Yassin Limpo ditandatangani oleh saksi Nawawi Pomolango pada tanggal 26 September 2023. Bahwa pada saat gelar perkara tanggal 13 Juni 2023 telah disepakati bahwa perkara tersebut naik ke penyidikan, yang mana saat itu terperiksa memberikan disposisi agar disatukan dengan perkara lainnya
jika ada. Namun berdasarkan informasi dari PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, ternyata saksi Syahrul Yassin Limpo tidak mempunyai perkara lain di KPK. Bahwa terperiksa tidak diberitahu terkait penandatanganan sprindik tersebut dan terperiksa juga tidak pernah membicarakan hal ini dengan saksi Nawawi Pomolango. Bahwa terperiksa tidak pernah mengatakan melalui WA dengan Sespim Saudara Heni Rusmawati bahwa saya tidak bertanggung jawab atas sprindik tersebut. Karena keputusan pimpinan adalah kolegial, bukanlah hak veto sebagaimana contoh yang ada. Bahwa sampai dengan hari ini terperiksa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Pertemuan terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo saat itu belum ada perkara yang ditangani KPK. Beberapa keputusan pimpinan selalu dilakukan berdasarkan kolektif kolegial. Bahwa terperiksa menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pemenuhan undangan klarifikasi Dewas. Menimbang bahwa kepada saksi-saksi dan ahli di persidangan juga diperlihatkan dokumen dan barang bukti, yaitu berupa dokumen-dokumen mulai dari angka 1 sampai dengan angka 55, yang selengkapnya semuanya ada dalam putusan ini namun tidak dibacakan, dan bukti-bukti tersebut atau dokumen-dokumen tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan ahli. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli serta dokumen barang bukti persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terperiksa menjabat sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 yang dilantik pada tanggal 19 Desember 2019 dan diperpanjang 1 tahun sampai dengan tanggal 19 Desember 2024. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 Dit PLPM menerima pengaduan tentang dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian sesuai dengan agenda nomor sekian-sekian tanggal 14 Oktober 2020. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 saksi Syahrul Limpo dan saksi Irwan Anwar bertemu dengan terperiksa di rumah yang disewa yang terletak di Jalan Kertanegara nomor 46. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi SYR, saksi Irwan Anwar, saksi Hartoyo, saksi Panji, saksi Muhammad Hatta, dan saksi ahli Saji Purwanto. Bahwa pada tanggal 27 April 2021, Deputi Informasi dan Data melimpahkan laporan hasil pool info yang dilakukan di PLPM pada Deputi Penindakan dan Eksekusi melalui nota dinas nomor sekian-sekian tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan proyek pengadaan sapi di Kementerian Pertanian. Fakta tersebut didukung keterangan saksi Tommy Motomo, saksi Dwi Kurniawan, saksi Nawawi Pomolango, saksi Alexander Marwata, dan saksi Nur Gufron, serta barang bukti sebagaimana sudah disebutkan. Bahwa nota dinas nomor 117 sekian-sekian tanggal 27 April 2021 ditembuskan pada pimpinan KPK dan dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK disposisi yang diberikan pimpinan pada pokoknya agar dilakukan penyelidikan terbuka. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Mutomo, saksi Dwi Kurniawan Puswadi, saksi Nawawi Pomolango, saksi Alexander Marwata, saksi Nur Gufron, serta barang bukti sebagaimana yang sudah disebutkan. Bahwa pada angka 1 dan 3 nota dinas nomor 117 sekian-sekian tanggal 27 April 2021 telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yassin Limpo dan mantan suaminya serta saksi Muhammad Hatta dalam pengaturan proyek di Kementan. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Mutomo, saksi Dwi Kurniawan Puswadi, saksi Endar Priantoro, saksi Asep Guntur Rahayu, saksi Nawawi, saksi Alexander Marwata, dan saksi Nur Gufron, serta barang bukti dokumen sebagaimana yang sudah disebutkan. Bahwa berdasarkan surat edaran nomor 2 tahun 2001 tentang penggunaan aplikasi sinergi penanganan perkara di KPK sudah dimulai sejak pengaduan masyarakat diterima oleh Dit
PLPM sampai dengan perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Fakta tersebut didukung oleh keterangan saksi Tommy Murtomo, Dwi Kurniawan, saksi Nawawi Pomolango, saksi Alexander Marwata, saksi Johannes Tanak, saksi Nur Gufron, serta barang bukti dan dokumen sebagaimana yang sudah disebutkan. Bahwa aplikasi Sinergi dapat diakses oleh semua pimpinan KPK. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 terperiksa kembali melakukan pertemuan yang kedua dengan SYL atau Syahrul Yassin Limpo dan saksi Irwan Anwar di rumah di Villa Galaxy Bekasi. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Syahrul Yassin Limpo, saksi Irwan Anwar, saksi Hartoyo, saksi Panji Janto, dan saksi ahli Saji Purwanto, dan barang bukti sebagaimana yang sudah disebutkan. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 terperiksa kembali melakukan pertemuan yang ketiga dengan saksi SYL di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Manggebsa yang berlangsung sekitar 30-40 menit. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Syahrul Yassin Limpo, saksi Hartoyo, saksi Panji Haryanto, saksi Muhammad Atta, saksi Kevin Joshua, saksi Hendra, dan saksi ahli Saji Purwanto, serta barang bukti dokumen yang sudah dikemukakan. Bahwa terperiksa tidak pernah memberitahukan kepada pimpinan yang lain tentang pertemuan yang telah dilakukan di Kertanegara pada tanggal 21 Februari 2021, di Villa Galaxy tanggal 23 Mei 2021, dan di lapangan bulu tangkis Tangki tanggal 2 Maret 2022. Fakta tersebut didukung keterangan saksi Nawawi, saksi Alexander Marwata, saksi Nur Gofron, dan saksi Johannes Tanak. Bahwa selain melakukan pertemuan dengan saksi Syahrul Yassin Limpo, terperiksa juga melakukan komunikasi dengan saksi SYL melalui pesan aplikasi WA, yaitu pada tanggal 23 Mei 2021, komunikasi diawali oleh terperiksa yang menanyakan kabar Syahrul Yassin Limpo, yang ditanggapi oleh SYL dengan mengatakan, boleh di Bekasi ya Pak, nanti malam, sekarang mau tenis dulu. Pada Juni 2021, saksi Syahrul Yassin Limpo mengirimkan dokumen dan dijawab oleh terperiksa, saya komunikasi dengan Deputi Cegat. Pada Oktober 2021, terperiksa mengirimkan link berita dengan tautan media online. Pada Desember 2021, saksi Syahrul Yassin Limpo mengundang terperiksa untuk hadir dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi di Kementan. Pada Juni 2022, terperiksa menyampaikan pada SYL sedang berada di Desa Pakato, Bonto, Kabupaten Goa dalam kegiatan perencanaan Desa Anti Korupsi. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Deputi Informasi dan Data melimpahkan hasil Pol Info pada Deputi Penindakan dan Eksekusi melalui nota dinas nomor 371 sekian tanggal 23 Desember 2022 perihal pelimpahan hasil pengumpulan informasi dan analisis terhadap laporan masyarakat atas dugaan TPK di lingkungan Kementan tahun 2022. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Deputi Penindakan dan Eksekusi mengirim nota dinas nomor 23 sekian tanggal 16 Januari 2003 perihal penyampaian usulan surat perintah penyelidikan dugaan TPK berupa penerimaan hadiah janji sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai 2023 pada pimpinan KPK. Bahwa pada tanggal 5 September 2023, Deputi Penindakan dan Eksekusi mengirimkan surat draft perintah penyidikan pada pimpinan KPK, akan tetapi saat itu terperiksa memberikan
disposisi KPK diukur dengan banyaknya aset recovery, dan itu dari cash building, antara lain di AL, PBJ, Lidik PBJ, dan Satukan, sependapat Lidik PJB. Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Deputi Penindakan dan Eksekusi kembali mengirimkan nota dinas nomor 471 tanggal 26 September 2023 perihal permohonan penerbitan sprindik ya, dan surat perintah penyitaan atas nama tersangka Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, Kasdi Subagiono selaku Sekjen, dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Kementan. Bahwa setelah surat perintah penyidikan atas nama SEL ditandatangani dan ditetapkan sebagai tersangka, terperiksa kembali melakukan komunikasi dengan saksi SEL melalui pesan WA pada bulan September 2023 pada saat saksi SEL berada di Roma dan penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas saksi Kasdi Subagiono. Dalam komunikasi tersebut, saksi SEL mengatakan, "Mohon izin Jenderal, baru dapat infonya. Kami mohon petunjuk dan bantuan karena masih di luar negeri." Dan dijawab oleh terperiksa yang kemudian dihapus. Komunikasi ini pun tidak disampaikan pada pimpinan yang lain. Bahwa terperiksa baru memberitahukan pertemuannya dengan saksi SEL di rumahnya di Villa Galaxy Bekasi kepada Alexander Marwata dan Johannes Tana, serta pertemuan di lapangan bulu tangkis Mangga Besar pada pimpinan yang lain setelah foto pertemuan itu viral di media sosial. Bahwa terperiksa pernah memerintahkan saksi Kevin Eganata Yosua dan saksi Hendra untuk melakukan penukaran falas ke dalam rupiah dengan rincian totalnya saja ada 7.400 dolar Australia, kemudian 599.600 dolar Singapura, dan 90.900 dolar Amerika. Total nilai rupiah yang ditukarkan itu adalah 7,8 miliar sekian. Dalam melakukan penukaran, saksi Kevin tidak hanya melakukan sendiri, tapi bersama-sama dengan saksi lainnya. Bahwa di dalam laporan harta kekayaan pegawai negeri atau LHKPN terperiksa tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 tidak melaporkan tentang kepemilikan uang tunai ataupun falas sebagai hasil konversi atas falas di dalam LHKPN tersebut. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 terperiksa atau keluarganya beberapa kali menggunakan rumah di Jalan Kertanegara 46 yang disewa oleh Alex Tirta, juga menerima kiriman makanan dari saksi Alex Tirta dan mengajukan permintaan pemasangan internet. Bahwa setelah masa sewa rumah di Jalan Kertanegara 46 oleh saksi Alex Tirta atau Tirta Juwana Darmaji telah habis pada tanggal 31 Januari 21. Mulai tanggal 1 Februari 21, terperiksa melanjutkan sewa rumah tersebut dengan kontrak perjanjian sewa menyewa masih atas nama saksi Alex Tirta dengan pemilik rumah melalui adendum perjanjian sewa. Bahwa terperiksa membayar uang sewa di Jalan Kertanegara 46 untuk masa sewa Februari 2021 sampai Januari 2022 dan Februari 22 sampai Januari 2023 secara tunai melalui saudara Jojo untuk masa sewa Februari 2023 sampai Januari 2024 melalui transfer ke rekening BCA. Bahwa dalam LHKPN 2020, 2021 dan 2022 terperiksa tidak melaporkan pengeluaran uang sewa rumah di Jalan Kertanegara 46, baik untuk sewa rumah 2021, 2022 maupun 2023.
bahwa dalam LHKPN tahun 2020, 2021, dan 2022, terperiksa juga tidak melaporkan pembelian aset atas nama istri terperiksa, Saudari Aldina Safitri, sebagai berikut, yaitu Essence Dalmawangsa Apartemen pada April 2020, sebidang tanah di Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebidang tanah di Kecamatan Kebun Pedes, Kabupaten Sukabumi, sebidang tanah di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor, sebidang tanah di Palembang, sebidang tanah dengan luas sekian-sekian di Palembang, sebidang tanah dengan luas sekian-sekian di Sleman, Yogyakarta. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Isnaini, saksi Kevin, saksi Hendra, saksi Giradus, saksi Andre, saksi Abdul Haris, dan barang bukti yang sudah dikemukakan. Saya kira cukup. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa Pasal 2 Peraturan Dewas Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan dan persidangan pelanggaran kode etik dan kode perilaku menyatakan peraturan ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku di lingkungan komisi. Oleh karena itu sah dan berdasarkan hukum. Majelis yang ditunjuk sesuai surat penetapan majelis dan notulis nomor 03 Dewas Etik SPM 12/2023 tanggal 8 Desember 2023 berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh terperiksa. Menimbang bahwa laporan atas dugaan pelanggaran kode etik diterima oleh Dewan Pengawas pada tanggal 6 Oktober 2023, 9 Oktober 2023, dan 9 November 2023, sehingga belum lewat 1 tahun Dewan Pengawas mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 Perdewas nomor 4 tahun 2021, dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan belum daluarsa. Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan nomor 4 tanggal 8 Desember 2023, terperiksa diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi berupa melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A dan atau pasal 4 ayat 1 huruf J dan atau pasal 8 huruf E Perdewas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terperiksa yang diduga telah melanggar ketentuan yang dimuat dalam nilai dasar integritas pasal 4 ayat 2 huruf A dan atau pasal 4 ayat 1 huruf J dan atau nilai dasar kepemimpinan pasal 8 huruf E Perdewas nomor 3 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 4 ayat 2 huruf A Perdewas nomor 3 2021 menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung. Menimbang bahwa untuk menentukan adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 ayat 2 huruf A tersebut perlu dibuktikan adanya hubungan langsung atau tidak langsung yang dilakukan terperiksa dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi. Hubungan langsung atau tidak langsung dilakukan tidak dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanpa sepengetahuan pimpinan yang lain atau atasan langsung. Menimbang bahwa pasal 4 ayat 1 huruf J menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi wajib memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama pimpinan atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi. Menimbang bahwa untuk menentukan adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 ayat 1 huruf J tersebut perlu dibuktikan adanya pertemuan dan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan. Pertemuan dan atau komunikasi yang dilakukan atau akan dilakukan tidak diberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas atau pimpinan atau atasan langsung.
Menimbang bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Dit PLPM menerima pengaduan dugaan TPK tentang pengadaan sapi pungutan dan jual beli jabatan di lingkungan Kementan sesuai dengan agenda nomor 2020-10-021. Dan selanjutnya pada bulan Januari 2021, Saksi Tommy Motomo menerbitkan surat tugas untuk melakukan pengumpulan informasi Purinfo dan diperpanjang pada bulan Maret 2021. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 terperiksa melakukan pertemuan dengan Saksi Syahrul Yassin Limpo dan Saksi Irwan Anwar di rumah yang disewa di Jalan Kertanegara nomor 46. Menimbang bahwa meskipun dalam persidangan Saksi Kevin Egananta Yosua menyatakan tidak ingat tentang pertemuan di rumah Jalan Kertanegara 46, akan tetapi berdasarkan keterangan ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya, Saji Purwanto, yang menjelaskan tentang lini masa, menyatakan pada tanggal 12 Februari 2021 pada waktu yang sama terdapat kesesuaian keberadaan Saksi Hartoyo, sopir Saksi Syahrul Yassin Limpo, dan Saksi Kevin Egananta Yosua di sekitar rumah di Jalan Kertanegara nomor 46. Dan keterangan ahli ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Hartoyo, Saksi Irwan Anwar, dan Saksi Syahrul Yassin Limpo, sehingga merupakan bukti petunjuk pada tanggal 12 Februari 2021 tersebut ada pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dan terperiksa di rumah tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya hasil telaah Purinfo dugaan TPK tentang pengadaan sapi pungutan dan jual beli jabatan di lingkungan Kementan disampaikan kepada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi melalui nota dinas nomor 117 tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat. Menimbang bahwa pada angka 1 dan 3 nota dinas nomor 117 tanggal 27 April 2021 telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari Saksi Syahrul Yassin Limpo dan mantan suaminya serta Saksi Muhammad Hatta dalam pengaturan proyek di Kementan. Menimbang bahwa keterangan terperiksa dalam berita acara klarifikasi menyatakan tidak membaca penjelasan pada angka 1 dan 3 nota dinas 117 tanggal 27 April 2021 yang telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari Saksi Syahrul Yassin Limpo dan mantan suaminya serta Saksi Muhammad Hatta dalam pengaturan proyek di Kementan. Namun keterangan terperiksa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga haruslah dikesampingkan. Dan kasus ini juga telah diunggah ke dalam aplikasi Sinergi sesuai dengan surat edaran nomor 2 tahun 2021 tentang penggunaan aplikasi sistem penanganan perkara terintegrasi atau Sinergi yang dapat diakses oleh semua pimpinan. Menimbang bahwa pimpinan KPK termasuk terperiksa memberikan disposisi yang pada pokoknya agar kasus tersebut dilakukan penyelidikan terbuka dalam lembar informasi bagi pimpinan agenda nomor LD 1231 tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indah nomor 117 tanggal 27 April 2021. Menimbang bahwa khusus terperiksa dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 1231 tanggal 28 April 2021 tersebut memberikan disposisi Depdak Didik terbuka pada tanggal 29 April 2021. Menimbang bahwa setelah memberikan disposisi Depdak Didik terbuka pada tanggal 29 April 2021, kemudian terperiksa melakukan pertemuan yang kedua dengan Saksi Syahrul Yassin Limpo dan Saksi Irwan Anwar pada tanggal 23 Mei 2021 di rumah terperiksa di Villa Galaxy, Bekasi yang didahului dengan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp untuk janjian waktu dan tempat pertemuan. Menimbang bahwa dalam komunikasi antara terperiksa dengan Saksi Syahrul Yassin Limpo melalui aplikasi WhatsApp tersebut berdasarkan hasil screenshot yang diambil dari HP Saksi Syahrul Yassin Limpo yang disita oleh penyidik KPK, komunikasi tersebut diawali oleh terperiksa yang menanyakan kabar Saksi Syahrul Yassin Limpo dan ditanggapi oleh Saksi Syahrul Yassin Limpo dengan mengatakan ingin bersilaturahmi ke rumah terperiksa. Kemudian dijawab oleh terperiksa, boleh di Bekasi ya Pak, nanti malam, sekarang mau tenis. Menimbang bahwa terperiksa tidak memberitahukan pertemuan yang kedua di rumah terperiksa tersebut kepada pimpinan yang lain. Padahal pada tanggal 29 April 2021 terperiksa telah menerbitkan disposisi pada nota dinas Deputi Indah nomor 117 tanggal 27 April 2021 yang meminta agar Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi melakukan lidik terbuka dalam kasus dugaan TPK di Kementan. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Maret 2022
terperiksa melakukan pertemuan yang ketiga dengan saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Mangga Besar, dan pertemuan tersebut juga terperiksa tidak memberitahukan kepada pimpinan yang lain. Sebelum foto pertemuan terperiksa dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki viral di media sosial. Menimbang bahwa terperiksa dalam berita acara klarifikasi menyatakan kehadiran saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Mangga Besar bukan atas inisiatif dan tanpa sepengetahuan terperiksa. Namun keterangan terperiksa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Dan sebaliknya, saksi Kevin Egananta Yosua selaku ajudan terperiksa yang bertugas mengatur agenda kegiatan terperiksa, dan saksi Hendra yang bertugas sebagai ajudan pada saat itu menerangkan di persidangan berkoordinasi untuk mengatur kedatangan saksi Syahrul Yassin Limpo, dan setelah bertemu terperiksa dan saksi Syahrul Yassin Limpo melakukan perbincangan sekitar 30-40 menit. Menimbang bahwa selain bertemu dengan saksi Syahrul Yassin Limpo di rumah Jalan Kertanegara nomor 46 tanggal 12 Februari 2021, di rumah terperiksa Villa Galaksi Bekasi pada tanggal 23 Mei 2021, dan di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Mangga Besar pada tanggal 2 Maret 2022, terperiksa juga melakukan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui aplikasi WhatsApp sesuai dengan hasil screenshot pada Juni 2021, Oktober 2021, serta Desember 2021 sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas. Dan terperiksa juga tidak memberitahukan komunikasi-komunikasi yang dilakukannya tersebut kepada pimpinan yang lain. Menimbang bahwa pada bulan Mei 2022, tim penelaah mendengar atau mendapat informasi bahwa Stranas PK memaparkan kepada pimpinan terkait permasalahan Kementan, dan pada bulan November 2022, salah satu penelaah kasus Kementan di PLPM dihubungi oleh salah satu personil di Stranas PK yang menyampaikan bahwa ada pihak dari Kementan yang ingin bicara, dan setelah ditemui, materi yang disampaikan sama dengan materi yang pernah Stranas PK sampaikan kepada pimpinan. Selanjutnya, Direktorat PLPM setelah mendapat informasi dari Stranas PK melakukan polinfo kembali dan menyampaikan hasil telaah tentang dugaan TPK pungutan dan jual beli jabatan di Kementan kepada Deputi Penindakan dengan nota dinas nomor 371 tanggal 23 Desember 2022. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, surat perintah penyelidikan tentang dugaan TPK pungutan dan jual beli jabatan di Kementan diterbitkan, dan selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2023 dilakukan ekspos gelar perkara dan pimpinan kecuali saksi Nawawi Pomolango setuju bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Menimbang bahwa pada tanggal 5 September 2023, PLH Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi mengirimkan nota dinas PLH Bidang Penindakan dan Eksekusi nomor 471 tanggal 5 September 2023 perihal permohonan penerbitan surat perintah penyidikan dan surat perintah penyitaan atas nama tersangka Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, Kasdi Subagiono selaku Sekretaris Jenderal, dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian, dan penerbitan surat perintah penyidikan TPPU atas nama tersangka Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian. Menimbang bahwa selanjutnya pimpinan memberikan disposisi agar perkara tersebut disatukan dengan perkara PBJ di Kementan sebagaimana yang tercantum dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 2681 tanggal 5 September 2023, sehingga draft surat perintah penyidikan yang telah dikirimkan kepada pimpinan tidak ditandatangani. Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2023, PLH Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi kembali mengirimkan draft surat perintah penyidikan yang sebelumnya pernah dikirimkan. Kemudian draft surat perintah penyidikan tersebut ditandatangani oleh saksi Namawi Pomolango karena pada saat itu terperiksa sedang cuti ke luar negeri. Menimbang bahwa meskipun terperiksa mengetahui pada tanggal 16 Januari 2023 surat perintah penyelidikan tentang dugaan TPK pungutan dan jual beli jabatan di Kementan diterbitkan, dan selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2023 dalam gelar perkara telah disetujui oleh pimpinan termasuk terperiksa agar kasus pungutan liar dan jual beli jabatan di Kementan yang melibatkan saksi Syahrul Yassin Limpo naik ke tahap penyidikan, namun terperiksa tetap tidak memberitahukan kepada pimpinan yang lain tentang pertemuan-pertemuan dan komunikasi-komunikasi yang pernah dilakukannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Bahkan terperiksa pada bulan September 2023 kembali melakukan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui aplikasi WhatsApp pada saat Syahrul Yassin Limpo sedang berada di Roma dan penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Kasdi Subagiono.
Menimbang bahwa berdasarkan bukti screenshot komunikasi yang dilakukan antara terperiksa dan saksi Syahrul Yassin Limpo tersebut sebagai berikut. Saksi Syahrul Yassin Limpo mengatakan, mohon izin jenderal, baru dapat infonya. Kami mohon petunjuk dan bantuan karena masih di luar negeri. Tabe. Dan dijawab oleh terperiksa yang kemudian dihapus. Komunikasi ini pun terperiksa tidak memberitahukan kepada pimpinan yang lain. Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan saksi Syahrul Yassin Limpo telah memberikan persetujuan kepada Dewan Pengawas untuk dapat mengakses dan menggunakan bukti screenshot komunikasinya dengan terperiksa yang telah disita oleh penyidik KPK sebagai bukti dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh terperiksa. Menimbang bahwa terperiksa dalam berita acara klarifikasi menyatakan meragukan keabsahan percakapan antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo dalam bentuk screenshot. Namun keraguan terperiksa tersebut tidak beralasan karena selain tidak didukung oleh alat bukti lain, juga berdasarkan keterangan ahli digital forensik Saji Purwanto, screenshot tentang komunikasi terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui aplikasi WhatsApp yang bersumber dari HP milik saksi Syahrul Yassin Limpo yang disita oleh penyidik KPK dan dijadikan sebagai bukti di persidangan adalah benar dan bukan hasil editing. Menimbang bahwa meskipun saksi Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2021 belum berstatus sebagai tersangka, namun majelis berpendapat telah terdapat perbuatan yang bersangkutan yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, mengingat telah diterbitkannya telahan yang dibuat oleh Direktorat PLPM yang kemudian pimpinan termasuk terperiksa memberikan disposisi agar dilakukan penyelidikan terbuka. Maka setidak-tidaknya terperiksa mengetahui atau patut menduga bahwa KPK akan melakukan penyelidikan terhadap saksi Syahrul Yassin Limpo, mengingat jabatan saksi Syahrul Yassin Limpo saat itu sebagai Menteri Pertanian, dan dalam nota dinas 117 tanggal 27 April 2021 juga telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yassin Limpo. Menimbang bahwa nilai dasar integritas yang dicantumkan di dalam SKPK yang melarang insan komisi melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK adalah nilai esensial bagi KPK yang harus dipertahankan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif seperti melakukan jual beli perkara atau pengaturan dalam penanganan perkara yang ditangani oleh KPK, sehingga penanganan perkara di KPK dilakukan secara independen, akuntabel, dan profesional. Bahkan pembuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah memasukkan norma tersebut di dalam suatu larangan. Menimbang bahwa di samping itu pula, sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan Nomor 2 Tahun 2021 tentang penggunaan aplikasi Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi yang ditangani oleh terperiksa, penanganan perkara di KPK sudah dimulai sejak laporan pengaduan diterima oleh Direktorat PLPM dan dilakukan telaah, sehingga terperiksa seharusnya memahami bahwa saksi Syahrul Yassin Limpo termasuk dalam pengertian pihak lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A Perdewas nomor 3 tahun 2021, karena dalam nota dinas nomor 117 tanggal 27 April 2021 telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yassin Limpo. Menimbang bahwa menurut pendapat majelis sebenarnya terperiksa mempunyai kesempatan untuk menolak pertemuan dengan saksi Syahrul Yassin Limpo atau tidak berkomunikasi dengan cara tidak menanggapi pesan yang dikirimkan oleh saksi Syahrul Yassin Limpo melalui pesan WhatsApp. Namun terperiksa tidak melakukan hal tersebut. Bahkan beberapa kali terperiksa aktif menghubungi saksi Syahrul Yassin Limpo, antara lain sebagaimana dalam bukti screenshot komunikasi terperiksa dan saksi Syahrul Yassin Limpo tanggal 23 Mei 2021 dan pada Juni 2022. Terperiksa menyampaikan kepada saksi Syahrul Yassin Limpo sedang berada di Desa Pakato, Kecamatan Buntung Marano, Kabupaten Goa dalam kegiatan pencanangan desa anti korupsi. Menimbang bahwa terperiksa sebagai pimpinan KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi insan komisi dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku. Akan tetapi terperiksa malah mengabaikan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 dengan mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung melalui pertemuan-pertemuan dan melakukan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui aplikasi WhatsApp. Bahkan setelah perkara saksi Syahrul Yassin Limpo disetujui naik ke tahap penyidikan,
dalam ekspos gelar perkara pada tanggal 13 Juni 2023 yang juga dihadiri oleh terperiksa. Terperiksa masih berhubungan dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui WhatsApp pada bulan September 2023 yang kemudian dihapus oleh terperiksa. Menimbang bahwa pertemuan dan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo tidak terperiksa beritahukan kepada pimpinan yang lain. Pimpinan yang lain itu saksi Yohanes Tanak, saksi Nurul Gufron, saksi Nawawi Pomolango, dan saksi Alexander Marwata baru mengetahui tentang pertemuan terperiksa dan saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Mangga Besar pada tanggal 2 Maret 22 setelah foto pertemuan tersebut viral di media. Sedangkan pertemuan yang lain dan komunikasi melalui pesan WhatsApp pimpinan yang lain tidak mengetahui. Menimbang bahwa pertemuan dan komunikasi yang dilakukan oleh terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo seharusnya diberitahukan kepada pimpinan yang lain, karena pertemuan dan komunikasi yang dilakukan terperiksa tersebut diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas terperiksa sebagai Ketua KPK. Mengingat seperti telah diuraikan di atas, ada telahan yang dibuat oleh Direktorat PLPM yang kemudian pimpinan termasuk terperiksa memberikan disposisi agar dilakukan penyelidikan terbuka sesuai nota dinas nomor 117 tanggal 27 April 2021 tentang dugaan TPK di Kementan yang juga telah mencantumkan keterlibatan anak dan saksi Syahrul Yassin Limpo dan saksi Syahrul Yassin Limpo saat itu menjabat sebagai Menteri Pertanian. Menimbang bahwa dengan demikian terperiksa juga telah mengabaikan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf J Perdewas nomor 3 tahun 2021 yang menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi wajib memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama pimpinan atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan saksi Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A dan pasal 4 ayat 1 huruf C Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Menimbang bahwa pasal 8 huruf E Peraturan Dewas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar kepemimpinan, setiap insan komisi wajib menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa untuk menentukan adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 8 huruf E Peraturan Dewas nomor 3 tahun 2021 tersebut perlu dibuktikan bahwa terperiksa sebagai Ketua KPK tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilakunya sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa terperiksa pernah memerintahkan saksi Kevin Egan Sananta Joshua dan saksi Hendra untuk melakukan penukaran falas ke dalam rupiah dengan rincian sebagaimana tertulis ada mata uang Australia dolar, Singapura dolar, dan US dolar yang di dalam rupiah penukaran itu bernilai sekitar 7.841 juta. Selanjutnya saksi Kevin Egananta Joshua dalam melakukan penukaran ada yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hendra, saksi Geraldus Edward Randudi, saksi Andre Tri Saputra, saksi Abdul Haris
Agus Kunchara, Sabrina Septiana, dan Mas Rio Effendi di Money Changer, Dolarindo, dan Dolar Asia Melawai. Bahwa di dalam laporan harta kekayaan pegawai negeri atau LHKPN terperiksa tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 tidak dilaporkan tentang kepemilikan uang tunai sebagai hasil konversi falas yang dimiliki terperiksa dan kemudian ditukarkan oleh saksi Kevin Egananta Yosua, saksi Hendra, saksi Gerardus Edward Prandudi, saksi Andre Tri Saputra, saksi Abdul Aris, saksi Agus Kunchara, saksi Sabrina Septiana, dan saksi Mas Rio Effendi dalam kurun waktu tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2023 yang jumlah keseluruhannya sekitar 7.441.701.500 rupiah. Bahwa sejak bulan Maret 2020 terperiksa dan atau keluarganya beberapa kali telah menggunakan rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 yang sedang disewa oleh saksi Tirta Yuwana Darmaji, dan terperiksa mengajukan permintaan pemasangan internet kepada saksi Tirta Yuwana Darmaji untuk rumah tersebut. Bahwa setelah masa sewa rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 oleh saksi Tirta Yuwana Darmaji telah habis pada tanggal 31 Januari 2021. Mulai tanggal 01 Februari 2021, terperiksa melanjutkan rumah sewa tersebut dengan kontrak perjanjian sewa menyewa masih atas nama saksi Tirta Yuwana Darmadi dengan pemilik rumah melalui adendum perjanjian sewa dengan membayar uang sewa untuk masa sewa Februari 2021 sampai dengan Januari 2022 dan Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 secara tunai melalui saudara Jojo masing-masing sejumlah 645.840.000 dan untuk masa sewa Februari 2023 sampai dengan Januari 2024 sejumlah 670 juta melalui transfer ke rekening BCA saksi Tirta Yuwana Darmadi pada bulan November 2022. Bahwa dalam LHKPN tahun 2020, 2021, dan 2022 terperiksa tidak melaporkan pengeluaran untuk membayar sewa rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 masa sewa Februari 2021 sampai dengan Januari 2022, Februari 2022 sampai dengan Januari 2023, dan Februari 2023 sampai dengan Januari 2024 yang sesuai perjanjian untuk perpanjangan sewa. Uang sewa dibayar setiap bulan November sebelum masa sewa berakhir di tahun berikutnya. Bahwa dalam LHKPN tahun 2020, 2021, dan 2022 terperiksa juga tidak melaporkan pembelian aset atas nama istri terperiksa Saudari Ardina Safitri sebagai berikut. Essence Dharma Wangsa Apartment Unit sekian pada bulan April 2020, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi, dengan seluas 308 meter persegi. Sebidang tanah di Desa Cikaret, Kecamatan Kabupaten Sukabumi, dengan luas 2.700
27 meter persegi. Sebidang tanah di desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor, seluas 2052 meter persegi. Sebidang tanah sertifikat hak milik di Sukabangun, Palembang dengan luas 520 meter persegi. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 2196 di Palembang dengan luas 1477 meter persegi. Sebidang tanah sertifikat hak milik 2366 di Desa Sinduarjo, Sleman, seluas 532 meter persegi. Menimbang bahwa terperiksa dalam berita acara klarifikasi menyampaikan tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak melaporkan falas yang seharusnya dikonversi ke dalam rupiah yang dimiliki terperiksa, dan pengeluaran berupa pembayaran uang sewa di rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 karena terperiksa bersama istri yang mengisi sendiri LHKPN tersebut, dan terperiksa tidak pernah menyerahkan kepada orang lain untuk mengisi LHKPN. Alasan terperiksa tidak melaporkan falas tersebut karena uang hasil penukaran falas digunakan untuk kebutuhan pribadi di luar keperluan dinas setelah terperiksa pensiun. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk kebutuhan terperiksa, perjanjian dan kebutuhan sekolah anak terperiksa. Sedangkan tidak memasukkan uang sewa rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 selain karena bukan milik terperiksa, juga bukan kewajiban bagi hutang maupun harta tetap dan dibayarkan setiap tahun. Terperiksa membayar uang sewa rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 tahun untuk 2021, 2022, dan 2023 selalu sebelum masuk masa sewa, maka tidak termasuk dalam hutang, dan terperiksa hanya sewa pakai untuk rumah dalam kurun waktu tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Isnaini yang menjabat sebagai Direktur LHKPN pada Kedeputian Bidang Pencegahan, setiap penyelenggara negara wajib menyampaikan seluruh harta dan hutang miliknya dan pasangannya ke dalam LHKPN, sehingga kepemilikan falas dan pembayaran sewa rumah juga termasuk komponen yang wajib dilaporkan dalam LHKPN. Menimbang bahwa mengenai hal ini majelis juga tidak sependapat dengan terperiksa. Menurut pendapat majelis, meskipun rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 bukan milik terperiksa dan uang sewa dibayar sebelum masa sewa sehingga bukan merupakan hutang, tetapi karena terperiksa menyewa rumah tersebut, maka seharusnya pengeluaran untuk membayar sewa dilaporkan dalam LHKPN. Demikian pula mengenai falas yang dimiliki terperiksa yang tidak dilaporkan dengan alasan karena digunakan untuk kebutuhan pribadi di luar dinas setelah terperiksa pensiun. Menurut pendapat majelis, seharusnya terperiksa melaporkan falas tersebut setelah dikonversi menjadi rupiah dalam LHKPN sebagai uang cash atau tunai, karena ada bagian khusus mengenai pelaporan uang cash atau tunai yang dalam LHKPN terperiksa dalam tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang tidak diisi oleh terperiksa atau nihil. Padahal terperiksa memiliki uang falas dalam bentuk cash atau tunai dalam jumlah yang cukup banyak, yang setelah ditukar jumlah seluruhnya sekitar
Rp7.841.701.500. Menimbang, selain itu terperiksa juga telah tidak melaporkan dalam LHKPN tahun 2020, 2021, 2022 perolehan harta tetap berupa apartemen dan tanah atas nama istri terperiksa Saudari Ardina Safitri yang dibeli dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa pelaporan LHKPN tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang isinya tidak jujur dan tidak benar yang diuraikan, majelis dalam pertimbangan ini adalah pelaporan LHKPN sebagaimana terperiksa menjabat sebagai Ketua KPK. Menimbang bahwa majelis berpendapat pengisian LHKPN secara jujur oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam upaya KPK melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, karena melalui pelaporan LHKPN yang jujur menjadi kontrol sosial bagi penyelenggara negara dan aparat penegak hukum tersebut tentang asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara transparan dan akuntabel. Menimbang bahwa saksi Isnaini di persidangan juga menerangkan sebelum tugas ke suatu daerah biasanya terperiksa minta data dan informasi tentang kepatuhan pengisian LHKPN. I love what I do bersama Royal Parfum Series by Soklin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Soklin, ku menangkan duniaku. Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Hanya dengan satu tablet, Pro6 menyembuhkan alergi. Pro6, alergi no way. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Hanya dengan 1 tablet, Prosix menyembuhkan alergi. Prosix, alergi no way. I love what I do bersama Royal Parfum Series by Soklin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Bertahan 2021. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf A dijatuhkan sanksi berat. Pasal 15 angka 1 A Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf J dijatuhkan sanksi sedang. Pasal 14 angka 5A Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf E dijatuhkan sanksi ringan. Menimbang bahwa telah dipertimbangkan di atas, terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan saksi Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 dalam hal suatu peristiwa pelanggaran etik terdapat beberapa perbuatan dengan tingkat saksi yang berbeda-beda, maka sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang terberat. Menimbang bahwa dalam pelanggaran etik yang dilakukan oleh terperiksa terdapat 3 perbuatan dengan tingkat saksi yang berbeda, yaitu pelanggaran pasal 4 ayat 2 huruf A, sanksi berat, pasal 4 ayat 1 huruf J, sanksi sedang, dan pasal 8 huruf E, sanksi ringan, maka berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021, sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang terberat, dalam hal ini adalah sanksi berat. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan dalam dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku yang dilakukan terperiksa, maka perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang ada dalam diri terperiksa sebagai berikut. Hal yang meringankan tidak ada, hal yang memberatkan terperiksa tidak mengakui perbuatannya, terperiksa tidak hadir dalam persidangan kode etik dan kode perilaku tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta terdapat kesan berusaha memperlambat jalannya persidangan. Terperiksa sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK, tetapi malah terperiksa melakukan sebaliknya.
terperiksa sudah pernah dijatuhkan sanksi etik. Memperhatikan ketentuan tentang kode etik dan kode perilaku pada pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas nomor 03 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terperiksa saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarat majelis pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Tumpak Katurangan Panggabean selaku Ketua Majelis, Haryono, Albertina, Samsudin Haris, dan Indrianto Senoaji, masing-masing selaku anggota, dan dibacakan pada sidang yang terbuka hari ini untuk umum hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh majelis tersebut dengan dihadiri oleh Bayu Satrio, Teguh Haryanto selaku notulis, dan di luar hadirnya terperiksa. Demikian sudah kami sampaikan, sudah kami bacakan putusan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif. Ya, terima kasih. Seandainya ada pertanyaan kepada kami, silakan menjawab. Di dewasnya. Sidang saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya semua. Itu tadi Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan bahwa terbukti secara langsung dan tidak langsung bahwa Firly Bahuri melanggar kode etik dalam peraturan Dewas KPK yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 terkait dengan etik KPK, yang artinya terbukti melakukan pertemuan dan melakukan percakapan maupun melakukan komunikasi secara langsung dan tidak langsung bersama dengan Syahrul Yassin Limpo atas kasus dugaan pemerasan, dan juga ini menjadi putusan dari Dewas KPK untuk meminta Firly Bahuri mundur dari KPK. Bagi informasi terkini dari sidang putusan Dewas KPK terkait dengan terperiksa Firly Bahuri akan kami lanjutkan setelah jeda.
Kunimax. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Berita palsu memicu polarisasi dalam masyarakat, kehilangan kepercayaan, dan terjadi gejolak sosial. Polri presisi sebagai cooling system mengantisipasi penyebaran konten hoax. Kita tolak hoax, kita tolak fitnah, kita tolak saling menjelekkan, setuju. Stop hoax, saring sebelum sharing. Cermat dan bijaklah dalam menerima dan membagikan informasi. Salam presisi. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. I love Royal Parfum Series by Soclin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Soclin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Inilah partai legend di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar karena masuknya generasi cerdas, muda, dan tidak mudi. Partai tengah yang nggak setengah-setengah karena cinta semua golongan. Tokoh-tokohnya berpengaruh, lagi kondang, programnya jelas, lagi nendang. Rakyat senang, hidup makin berdendang. Mari lanjutkan kemajuan. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Halo Wuling. Baik, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang putusan dari Dewas KPK yang menyatakan bahwa Firly Bahuri terbukti melanggar kode etik baik langsung dan tidak langsung melakukan pertemuan dan berkomunikasi dengan pihak berperkara yakni Syahrul Yassin Limpo dalam kasus jual beli jabatan di Kementan. Dan saat ini juga Firly dalam sidang putusan Dewas KPK diminta untuk mengundurkan diri. Dan sebelumnya Dewas KPK juga mengungkapkan adanya transaksi jual beli falas ataupun penukaran falas yang dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap ajudannya dan menukarkan sebesar uang dari uang dolar Amerika Serikat, Singapura dan juga Australia sebesar 7,8 miliar lebih. Selebihnya juga Firly Bahuri tidak melaporkan harta kekayaan tersebut di LHKPN, termasuk terkait dengan konversi falas tersebut. Selain itu, Firly juga diduga melakukan komunikasi sejak 12 Februari 2021 bersama dengan Syahrul Yassin Limpo terkait dengan kasus jual beli jabatan yang terjadi di Kementan. Pada saat tersebut, pihak Dewas KPK juga meminta keterangan dari ahli digital forensik
terkait dengan screenshot dari Syahrul Yassin Limpo terkait dengan percakapannya dengan Firly Bahuri atas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Dan sejumlah komunikasi dilakukan Firly Bahuri secara intens sejak bulan Februari hingga bulan Mei dan bahkan hingga bulan Juni pada saat gelar perkara dan juga penggeledahan di rumah Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri juga sempat berkomunikasi langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang saat itu berada di Roma, Italia. Setelah pekan lalu mangkir, hari ini polisi kembali memeriksa Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Firly diperiksa sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kedatangan Firly ke gedung Barreskrim Polri luput dari pantauan awak media yang telah menunggu kedatangannya sejak pagi. Firly diduga masuk ke dalam gedung Barreskrim tidak melalui pintu tamu yang umum digunakan. Sebelumnya Firly tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Barreskrim pada pekan lalu. Ketua Nonaktif KPK itu kini berstatus sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Menurut kuasa hukumnya, Firly akan mengklarifikasi sejumlah hal yang seperti aset yang tidak dilaporkannya di LHKPN. Informasi terkini dari putusan sidang Dewas KPK terhadap Firly Bahuri akan kami lanjutkan setelah jeda. Firly sebelumnya telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi. Namun hingga kini surat itu belum ditandatangani oleh Presiden. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai Firly diduga hendak menghadiri sidang etik dengan mengajukan pengunduran diri. Saat ini Dewas KPK telah menyatakan bahwa Firly Bahuri melanggar kode etik berdasarkan Peraturan Dewas KPK Pasal 4 Ayat 2. Terjadi adanya benturan kepentingan terhadap Ketua KPK atau Ketua Nonaktif KPK pada saat menangani perkara dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kementan. Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Firly Bahuri dengan diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Dewas juga menyebutkan selama sidang etik KPK banyak hal yang memberatkan Firly, termasuk kerap tidak menghadiri sidang dengan berbagai alasan, sehingga ada kesan memperlambat persidangan. Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan dalam sidang putusan etik Firly Bahuri menyampaikan tidak ada hal yang meringankan untuk Firly Bahuri. Sebaliknya hal memberatkan untuk Firly selain tidak kooperatif dalam pemeriksaan, Firly juga telah pernah dijatuhi sanksi etik. Hal yang meringankan tidak ada, hal yang memberatkan terperiksa tidak mengakui perbuatannya, terperiksa tidak hadir dalam persidangan kode etik dan kode perilaku tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta terdapat kesan berusaha memperlambat jalannya persidangan. Terperiksa sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK, tetapi malah terperiksa melakukan sebaliknya. Terperiksa sudah pernah dijatuhkan sanksi etik. Baik, sebelumnya sidang dari putusan Dewas KPK telah memutuskan bahwa Firly melakukan pelanggaran
etik berat dan Firly diminta untuk mengundurkan diri dari KPK. Sebelumnya dalam poin menimbang, Dewas KPK juga menemukan dugaan ataupun bukti bahwa Firly Bahuri telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan melakukan pertemuan dan juga melakukan percakapan dengan Syahrul Yassin Limpo. Pada 12 Februari 2021, Firly Bahuri bertemu secara langsung dengan Syahrul Yassin Limpo di Rumah Kertanegara nomor 46 yang tak lain adalah rumah sewaan yang disewakan dari Alex Tirta atau seorang pengusaha, dan rumah ini disewa sejak tahun 2020 hingga 2023. Setiap tahunnya Firly membayar sekitar 640 juta lebih atau bahkan sampai 670 juta lebih. Putusan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh Bapak Firly Bahuri pada saat 12 Februari tersebut bersama dengan saksi lainnya juga dikonfrontir, yakni dengan ajudan dari Syahrul Yassin Limpo dan juga Syahrul Yassin Limpo beserta juga dengan ajudan dari Firly Bahuri. Pertemuan itu sekitar 30 menit yang disampaikan oleh Dewas KPK. Selain itu juga Firly Bahuri bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 23 Mei tahun 2021 di rumah pribadinya di Bekasi, Jawa Barat. Dan saat itu diketahui juga melalui aplikasi perjanjian pertemuan melalui WhatsApp, dan perjanjian pertemuan itu di screenshot oleh Syahrul Yassin Limpo. Dan seluruh yang hadir, rekan-rekan pers yang saya hormati, tentunya tadi sudah diikuti pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif, yaitu Saudara Firly Bahuri. Putusannya saya pikir nggak usah saya ulang kembali, sudah dibacakan. Sanksinya sanksi berat, diminta untuk mengundurkan diri. Pelanggaran yang dilakukan ada 3. Yang satu, mengadakan hubungan langsung tidak langsung dengan pihak lain yang ada kaitannya, perkaranya ada di TPK, ada di KPK. Dan itu pertemuan itu dilaporkan dengan pimpinan yang lain. Satu kesalahan. Ada kewajiban di kami, kalau terjadi yang sedemikian, kita harus saling memberitahu. Dewas juga begitu. Yang kedua, yang berhubungan dengan adanya harta, palas-palas, termasuk juga bangunan dan aset yang tidak dilaporkan di dalam LHKPN. Ini juga satu perbuatan yang tidak memberikan suatu keteladanan sebagai pimpinan KPK. Ada di kami, di KPK, nilai dasar kepemimpinan itu harus memberikan contoh teladan yang baik. Ya, jadi ada 3 ya. Satu, mengadakan pertemuan tadi itu, dan ini kedua, tidak dilaporkan, bukan tidak dilaporkan, tidak diberitahukan kepada teman yang lain, pimpinan yang lain. Yang ketiga, menyangkut tidak dilaporkannya secara jujur harta kekayaan di dalam LHKPN. 3 hal itu. Mungkin ada yang bertanya menyangkut mengenai tindak pidana. Tindak pidana itu memang kita tidak pertimbangkan karena itu ranahnya Polda Metro. Karena beliau sudah dinyatakan tersangka. Sekarang sedang disidik oleh Polda Metro Jaya. Apa itu? Pemerasan, gratifikasi, dan suap. Jadi kira-kira begitu saja sementara ini yang bisa kami sampaikan secara tertulis, sudah ditayangkan tadi semua.
Kalau masih kurang bisa diminta nanti sama si sekretariat kami ya, petikan-petikan ya boleh kalau petikan. Tapi kalau yang putusan seluruhnya repot itu ada 175 halaman itu. Hampir 200 halaman, jadi terlalu banyak. Ya, saya rasa demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, ya. Terima kasih. Kita mulai tanya jawab ya. Untuk Siap bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk, bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol. Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Dettol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. I love Royal Parfum Series by Socklin. Karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brilian, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat stamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin.
Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang putusan dari Dewas KPK terhadap Firly Bahuri. Setelah pekan lalu mangkir, hari ini polisi kembali memeriksa Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri. Firly diperiksa sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kedatangan Firly ke gedung Bareskrim Polri luput dari pantauan awak media yang telah menunggu kedatangannya sejak pagi. Firly diduga masuk ke dalam gedung Bareskrim tidak melalui pintu tamu yang umum digunakan. Sebelumnya Firly tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim pada pekan lalu. Ketua Nonaktif KPK kini berstatus sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Menurut penasihat hukumnya, Firly akan mengklarifikasi sejumlah hal yang kurang seperti aset yang tidak dilaporkannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Dian, seperti apa tadi penjelasan dari Dewas KPK pasca membacakan putusan terhadap Firly Bahuri yang dinyatakan bahwa melanggar berat kode etik dari Dewas KPK? Dian, bisa mendengar suara saya? Dian? Juno, Juno, informasinya pagi tadi Firly Bahuri ini sudah tiba di Bareskrim Mabes Polri tentu saja untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk ketiga kalinya. Karena seperti yang kita tahu, Firly sudah diperiksa sebagai tersangka 3 kali. Pertama 1 Desember, kedua 6 Desember, dan ketiga hari ini. Nah, tadi sudah Anda sampaikan juga bahwa pemeriksaan Firly hari ini di Bareskrim Mabes Polri untuk menjelaskan terkait dengan seluruh kepemilikan harta bendanya. Dan termasuk juga kepemilikan harta benda istri, anak, dan juga keluarga. Karena memang selama proses penyidikan, penyidik kemudian menemukan fakta bahwa ada aset atau harta benda lain Firly yang tidak dilaporkan di LHKPN. Tadi kuasa hukumnya menyatakan bahwa Firly hari ini siap untuk menjelaskan keterangan yang diperlukan. Artinya bersedia untuk bersikap kooperatif, sehingga tadi kuasa hukum Firly juga optimistis bahwa hari ini Firly tidak ditahan. Tapi kita akan lihat nanti apa langkah yang akan dilakukan penyidik terhadap Firly Bahuri. Tapi kalau kita mencermati beberapa hal, Juno, seperti misalnya ada sejumlah alasan-alasan objektif dan juga subjektif yang dinilai menjadi dasar bagi penyidik untuk bisa langsung menahan Firly Bahuri usai menjalani pemeriksaan hari ini. Misalnya alasan objektif adalah berkas perkara Firly Bahuri dinilai sudah lengkap, kemudian juga sudah cukup alat bukti. Kemudian kalau melihat dari ancaman pidana terhadap Firly yang menggunakan pasal-pasal berlapis seperti pasal gratifikasi, kemudian pasal suap, dan juga pasal pemerasan, maka hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Artinya secara objektif ancaman hukuman di atas 5 tahun ini bisa langsung dilakukan penahanan. Kemudian secara subjektif, melihat tingkah pola Firly Bahuri selama proses penyidikan yang beberapa kali mangkir, maka penyidik juga dinilai bisa langsung melakukan penahanan terhadap Firly. Kita akan cermati nanti pukul berapa Firly selesai diperiksa dan kemudian apakah Firly akan langsung ditahan atau tidak. Juno. Baik, hingga saat ini seperti apa juga dari penyidik telah memeriksa
Firly Bahuri yang informasinya bahwa telah berada di Bareskrim Polri sejak pukul 10 tadi dan melewati pintu belakang dan juga tidak diketahui oleh para awak media. Ya, seperti itu memang Juno kondisinya. Disampaikan bahwa Firly sudah tiba di Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 9.30 pagi. Tapi awak media atau kami wartawan yang menunggu di lobi tengah Bareskrim Polri ini tidak melihat kedatangan Firly Bahuri. Artinya memang Firly melewati pintu lain. Nah, kalau sesuai dengan jadwal harusnya Firly sudah mulai diperiksa sejak pukul 10 pagi tadi. Artinya sudah hampir 3 jam. Firly menjalani pemeriksaan. Nah, kalau sesuai yang disampaikan oleh penyidik, keterangan Firly hari ini diperlukan untuk menjelaskan tadi sudah saya sampaikan terkait dengan harta benda dan juga aset yang memang diduga tidak dilaporkan dalam LHKPN. Hal itu juga tadi sudah diakui oleh kuasa hukum dari Firly Bahuri bahwa benar ada aset milik Firly yang memang belum dimasukkan dalam LHKPN. Alasannya adalah karena masih dalam proses jual beli dan juga masih terkendala undang-undang. Nah, kita akan pantau bersama aset apa yang dimaksud, apakah betul satu unit apartemen yang beberapa waktu lalu juga sudah digeledah KPK atau mungkin ada aset lain. Karena dari informasi yang kami terima, aset dan harta benda yang dipermasalahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya adalah aset milik Firly dalam kurun waktu 2021 hingga 2022. Kita nantikan perkembangannya seperti apa, Juno. Apakah nanti ketika Firly selesai diperiksa akan melewati pintu yang memang biasa dilewati oleh para tamu atau akses umum yang saat ini sedang dijaga oleh wartawan, yakni di lobi tengah Bareskrim Mabes Polri. Baik, kita nantikan bagaimana pemeriksaan terhadap ketua nonaktif KPK Firly Bahuri dan apakah juga akhirnya pihak dari kepolisian akan menahan Firly Bahuri atas kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih rekan Dian Silitonga dari Bareskrim Mabes Polri. Dan saudara, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Firly Bahuri dengan diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Firly telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik berat dan kode perilaku dengan melakukan hubungan langsung dan tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya tengah ditangani KPK. Sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan dalam sidang putusan etik Firly Bahuri menyampaikan tidak ada hal yang meringankan untuk Firly Bahuri. Sebaliknya hal memberatkan untuk Firly selain tidak kooperatif dalam pemeriksaan, Firly juga telah dijatuhi ataupun pernah dijatuhi sanksi etik. Hal yang meringankan tidak ada, hal yang memberatkan terperiksa tidak mengakui perbuatannya, terperiksa tidak hadir dalam persidangan kode etik dan kode perilaku tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta terdapat kesan berusaha memperlambat jalannya persidangan. Terperiksa sebagai ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK. Tetapi malah terperiksa melakukan sebaliknya. Terperiksa sudah pernah dijatuhkan sanksi etik. Yaitu tadi Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean telah menyatakan bahwa Firly Bahuri menyatakan pelanggaran kode etik berat dan kode perilaku. Dan sebelumnya Firly dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran baik langsung dan tidak langsung, bertemu dan berkomunikasi dengan pihak berperkara yakni Syahrul Yassin Limpo atas dugaan kasus jual beli di Kementan. Tadi juga Dewas KPK membeberkan sejumlah fakta pertemuan maupun percakapan melalui WhatsApp antara Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo. Dan Firly sempat bertemu di kediaman rumah sewaan di Jalan Kertanegara nomor 46. Dan saat itu Firly Bahuri juga secara aktif melakukan komunikasi melalui WhatsApp untuk melakukan pertemuan
dengan Syahrul Yassin Limpo. Tidak hanya di rumah sewaan yang dimiliki pengusaha Alex Tirta, tapi juga Firly juga meminta Syahrul Yassin Limpo untuk bertemu di kediaman pribadinya di Bekasi, Jawa Barat. Dan terbaru juga sempat viral di media sosial terkait dengan pertemuannya di Gor Bulu Tangkis Tangki di Mangga Besar, Jakarta. Dan saudara, hingga kini Firly Bahuri tengah memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim Polri terkait dengan dugaan pemerasan terhadap mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dan apakah nantinya dengan status tersangkanya Firly Bahuri, Firly akan ditahan oleh pihak kepolisian. Demikian breaking news Kompas TV terkait dengan sidang putusan Dewas KPK terhadap Firly Bahuri. Saya Harjono Pramundito, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Ketahui visi misi, program kerja dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat siang saudara, Sapa Indonesia Siang kembali hadir menemani Anda di hari Rabu tanggal 27 Desember 2023. Seperti biasa, hari ini ada 3 sorotan utama. Kita lihat yang pertama, langsung saja kita lihat ini ada jenazah perempuan ditemukan di salah satu tempat pembakaran batu bata di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Polisi menduga perempuan itu adalah korban pembunuhan.
Selanjutnya saudara, yang juga menarik perhatian adalah libur dan cuti bersama Natal usai. Situasi lalu lintas di tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Kita nanti juga akan mencoba untuk mendengar laporan langsung dari jurnalis Kompas TV di tol Cikampek. Kita lihat lagi saudara, ini ada perang yang membuat hanya 9 dari 36 rumah sakit di Gaza yang bisa melakukan pelayanan medis. Rumah-rumah sakit kekurangan peralatan mendasar untuk melakukan operasi dan membuat banyak korban terluka. Harus diamputasi anggota gerak tubuhnya untuk menghindari kematian. Ketika informasi ini dan juga sejumlah informasi lainnya kami hadirkan di Sapa Indonesia siang hari ini untuk Anda. Jenazah perempuan ditemukan di salah satu tempat pembakaran batu bata di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Polisi menduga perempuan itu adalah korban pembunuhan karena ditemukan tanda-tanda kekerasan. Penemuan jenazah perempuan di tempat pembakaran bata atau tobong bata menggemparkan warga Desa Pilken, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah. Jenazah pertama kali ditemukan seorang pekerja dengan kondisi tidak berpakaian lengkap. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan pakaian yang diduga milik korban sekitar 10 meter dari posisi jenazah. Dari pemeriksaan awal, perempuan itu diduga menjadi korban pembunuhan dan ditemukan tanda-tanda kekerasan serta dugaan kekerasan seksual di tubuh korban. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Margono, Purwokerto untuk diotopsi. Kami mendatangi TKP, ditemukan sosok mayat perempuan ini patut diduga kematiannya itu ada tanda-tanda kekerasan. Untuk sementara kami melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan alat bukti yang ada di TKP, termasuk ngecek identitas si korban melalui alat inafis mabis yang sementara nanti kami akan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian dari si korban. Patut diduga sementara ada bentuk kekerasan dan kekerasan seksual, tapi semuanya nanti kepastian dari hasil otopsi. Hasil pemeriksaan sejumlah saksi, warga setempat tidak ada yang mengenali korban. Polisi menduga pembunuhan dilakukan pada malam hari karena tempat pembakaran batu bata sepi ditinggal para pekerja di malam hari. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Kalau yang satu ini, saudara, Kepolisian Resor Jeneponto, Sulawesi Selatan menangkap wakil kepala sekolah salah satu SMA negeri di Jeneponto atas dugaan pelecehan seksual terhadap siswanya. Korban yang melakukan aksinya Pelaku yang melakukan aksinya di ruangan kerja mengaku hilaf atas perbuatannya, sementara korban mengalami trauma. Seorang pria berusia 57 tahun berinisial S yang merupakan wakil kepala sekolah salah satu SMA negeri di Jeneponto ditangkap polisi atas kasus pelecehan seksual terhadap muridnya. Kasus ini terbongkar setelah korban melaporkan aksi pelaku ke polisi. Dari keterangan korban, pelaku melakukan pelecehan seksual di ruang kerjanya. Saat itu, korban tak berani melawan karena takut pada pelaku. Setelah ditangkap, pelaku mengaku hilaf dan menyesali semua perbuatannya. Yang bersangkutan ini oknum guru, dalam hal ini wakil kepala sekolah, berinisial SL. Ya, berinisial SL itu mengajak korban masuk ke ruangannya. Setelah tiba di dalam, lalu melakukan aksi pencabulannya. Akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma dan tidak mau bersekolah lagi. Sementara pelaku sudah ditahan di sel tahanan Polres Jeneponto dan dijerat pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Ardiansyah, Kompas TV, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sudah masuk akhir tahun, saudara. Banyak warga yang ambil cuti libur Natal dan juga Tahun Baru. Nah, usai jeda, kita akan melihat pantauan arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek. Jadi tetaplah bersama kami dengan informasi lengkapnya.
Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Mah, aku jatuh. Itu apa, Mah? Detol. Biar apa? Gak apa-apa. Kok pakai itu lagi? Kenapa? Gak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa pakai Detol setiap hari? Bersih belum tentu nggak ada kuman. Pakai Detol setiap hari biar kita nggak kenapa-napa. Detol antiseptik cair. Satu solusi perlindungan untuk banyak kegunaan. Detol, karena bersih saja tidak cukup. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Wah, Losa Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Losa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah,
Diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Situasi lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Pantauan udara di ruas Tol Jakarta Cikampek kilometer 57 terpantau ramai lancar. Polisi sudah menghentikan rekayasa lalu lintas sejak malam tadi. Meski begitu, polisi masih menjadwalkan penerapan sistem kontraflow yang bersifat situasional hari ini sampai pukul 12 malam nanti. Dan untuk mengetahui kondisi terkini soal arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek sudah ada jurnalis Kompas TV ada Renata Panggalo di sana. Renata, bagaimana kondisi arus lalu lintas siang ini dan adakah pemberlakuan khusus jika kemacetan terjadi di sana? Ya, Reza dan juga saudara, yang bisa kami sampaikan memang pantauan kami dari kilometer 57 tampaknya belum terjadi kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kalau yang saya perhatikan ini memang biasanya kepadatan ini baru terjadi pada sore hingga malam hari, yang dimana kalau kita mengacu pada data kemarin, polisi baru memberlakukan sistem kontraflow ini pada pukul 6 sore sampai pukul 9 malam. Jadi masih kita pantau nantinya bagaimana eskalasi kepadatan lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Memang untuk arus balik libur Natal ini polisi masih berencana untuk menerapkan sistem kontraflow, yang dimana sistem kontraflow ini biasanya direncanakan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Untuk lokasinya ini biasanya polisi menerapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow ini di kilometer 72 hingga kilometer 47. Tapi balik lagi berdasarkan kebutuhan, misalnya kemarin ini diberlakukan dari kilometer 55 sampai kilometer 47. Nah, yang biasanya juga menjadi titik kemacetan Reza dan juga saudara adalah rest area. Nah, karena ini masih dalam periode arus balik, tentu yang menjadi padat ini adalah rest area kilometer 52 yang mengarah ke Jakarta. Kemarin sempat diberlakukan sistem buka tutup sampai pukul 3 subuh, yang dimana ini kemudian bisa menghambat ya para pemudik yang kemudian ingin beristirahat di rest area. Oleh karena itu tentu perlu dihimbau juga kepada para pemudik untuk memanfaatkan waktu dengan efisien agar bisa bergantian menikmati rest area dengan pemudik lain. Reza. Baik, terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Selanjutnya saudara, yang juga jadi sorotan siang ini adalah Jalan Malioboro, Yogyakarta. Ramai wisatawan yang menikmati momen libur Natal dan Tahun Baru. Wisatawan yang datang dari berbagai kota ini menikmati suasana di Jalan Malioboro sambil menikmati kuliner dan berburu oleh-oleh ikonik. Jadi kepadatan wisatawan terjadi di kawasan pedestrian Jalan Malioboro dan sekitarnya, seperti Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Mataram, Jalan Perwakilan, dan Jalan Pajeksan. Kepadatan juga terlihat di Pasar Beringharjo, pusat perniagaan batik legendaris dan kawasan berbelanja oleh-oleh. Diprediksi, kunjungan wisata di kota Yogyakarta akan semakin meningkat hingga awal tahun baru 2024. Seperti biasa saudara, informasi terkini soal suasana liburan di Yogyakarta. Kita sapa jurnalis Kompas TV ada Michael Aryawan di Malioboro, Yogyakarta. Michael, seperti apa pengunjung di kawasan Jalan Malioboro siang hari ini? Saya lihat di belakang Anda cukup ramai di sana. Ya, selamat siang Reza dan saudara. 2 hari pasca Hari Raya Natal,
kawasan Malioboro masih terus ramai dipadati oleh para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Namun memang jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, khususnya pada tanggal 23, 24, 25, 26, memang untuk hari ini terjadi sedikit penurunan. Namun seperti yang Anda lihat, masih saja ramai dibanding hari sebelumnya yang betul-betul memang padat pada menjelang Hari Raya Natal lalu. Nah, tadi kami pantau di kawasan Malioboro ini sebenarnya bisa saja terjadi kepadatan, namun polisi menerapkan peraturan tidak boleh memasuki kawasan Malioboro menggunakan kendaraan roda 4 dan hanya roda 2 yang boleh masuk lewat sisi utara. Namun bila kendaraan memutar lewat sisi selatan kemudian balik lagi di Jalan Mataram, maka baru diperbolehkan masuk. Nah, dengan cara seperti itu memang kepadatan di Jalan Malioboro terjadi bisa dikurangi, Reza. Baik, terima kasih Michael Aryawan, laporan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selain itu juga diimbau buat Anda, para pengunjung yang ada di kawasan Malioboro juga harus hati-hati, terutama yang membawa anak-anak begitu ya, karena ramainya suasana di sana dikhawatirkan anak-anak hilang begitu. Jadi dikhawatirkan untuk tetap menjaga keluarga untuk berlibur. Kita harus jeda sejenak, saudara, sampai Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi tradisi toleransi antar umat beragama dilakukan warga di Grobogan, Jawa Tengah pada momen Hari Natal. Jadi sejumlah warga berkunjung ke rumah warga yang beragama Nasrani untuk mengucapkan Selamat Natal. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoying every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Wah, Losa Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Losa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, agar sensasi hidup. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang, Saudara. Perang membuat hanya 9 dari 36 rumah sakit di Gaza yang bisa melakukan pelayanan medis. Rumah-rumah sakit kekurangan peralatan mendasar untuk melakukan operasi dan membuat banyak korban terluka harus diamputasi anggota gerak tubuhnya untuk menghindari kematian. Dokter memberi Syaimah Nabahin pilihan yang sulit, kehilangan kaki kiri atau berisiko meninggal dunia. Perempuan berusia 22 tahun itu dirawat di rumah sakit selama seminggu setelah pergelangan kakinya patah sebagian akibat serangan udara. Dokter memberitahu Syaimah menderita keracunan darah. Syaimah memaksimalkan peluangnya untuk bertahan hidup. Ia setuju kakinya diamputasi 15 cm di bawah lutut. Keputusan itu mengubah hidup mahasiswi yang ambisius ini. Ia menjadi satu di antara 54.500 korban perang yang menghadapi pilihan-pilihan menyedihkan serupa. كل حياتي تغيرت من سنة أنا بقدر سليمة بقدر أمشي كل تفاصيل حياتي الحين أبسط إشي بدي مساعدة أبسط إشي بدي مساعدة من شخص حتى النوم ما بقدرش أنام منيح يعني كيف إنسان طبيعي بينام منيح بتحرك حاليا مستحيل أنام إلا غير مسكن أو منوم حتى المشي بمشيش أصلا لما أمشي خطوة مثلا بدي أروح على أي مكان بدي مساعدة. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas mengatakan tindakan amputasi menjadi sering dilakukan selama perang Israel-Hamas yang kini memasuki minggu ke-12. Namun tidak ada angka pasti mengenai jumlah pasien. Risiko infeksi pasca operasi di Gaza juga tinggi. Kondisi kebersihan buruk, terutama karena terbatasnya akses terhadap air bersih. 5% dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi, memadati tenda dan lokasi. Di Grobogan, Jawa Tengah pada momen hari Natal, sejumlah warga berkunjung ke rumah warga yang beragama Nasrani untuk mengucapkan Selamat Natal. Tradisi ini dilakukan untuk menjalin hubungan baik antar umat beragama yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
Warga Desa Penadaran, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, saling bersilaturahmi antar umat beragama. Layaknya seperti hari raya Lebaran, warga desa yang beragama Muslim datang ke rumah warga yang beragama Nasrani. Tak hanya warga, bahkan perangkat desa dan anggota TNI Babinsa pun turut bersilaturahmi ke rumah warga yang Nasrani. Kedatangan mereka untuk mengucapkan Hari Natal kepada tetangga mereka yang beragama Nasrani. Menurut perangkat desa Penadaran, tradisi ini sudah berjalan turun-temurun sejak nenek moyang mereka antara umat Muslim dan Nasrani. Pada momen Natal maupun Idul Fitri, mereka saling berkunjung untuk mengucapkan hari raya. Tradisi ini dilakukan untuk menjalin kerukunan antar umat beragama. Berkunjung ke umat Nasrani kalau Natal itu untuk menyambung silaturahmi antar umat beragama. Dengan tradisi ini diharapkan terjalin hubungan baik antar umat beragama di Desa Penadaran yang hidup dalam toleransi keberagaman yang sudah terjalin sejak lama, sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan itu indah demi menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. 3 pemuda terpergok saat berusaha mencuri sebuah sepeda motor di Pusat Kajian Agama Islam dan Bahasa Arab di Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Siang untuk Anda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Aku tetap latihan meski keringat, bau kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua
100% murni. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that this is us. Wuling Alphas, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Banjir yang melanda Aceh Utara sejak 3 hari terakhir hingga Rabu pagi belum surut. Warga di Desa Cibrak, Kecamatan Lok Sukon hingga kini masih bertahan di pengungsian. Warga Desa Cibrak, Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara, Aceh masih bertahan di pengungsian. Di desa itu puluhan warga mengungsi ke masjid dan balai desa. Di tempat pengungsian umumnya merupakan anak-anak dan perempuan. Hingga kini di Kecamatan Lok Sukon, ketinggian air rata-rata masih antara 40 cm hingga 1 meter. Warga yang mengungsi di rumah ibadah setempat membutuhkan bantuan di antara perlengkapan bayi dan juga obat-obatan karena warga mulai terserang penyakit. Berapa hari Bu mengungsi di sini? 2 hari 2 malam. 2 malam. Iya. Ini selama mengungsi ada nggak bantuan? Belum ada. Bantuan kemarin yang ada kalau dari pemerintah nggak ada, cuman dari PA ada beras 2 sak, Indomie 2 kardus, telur 15 biji. Jadi ini semuanya beli sendiri Bu? Iya. Banjir juga mengakibatkan Jalan Nasional Banda Aceh Medan di Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara nyaris lumpuh karena ruas jalan terendam banjir setinggi 40 cm. Arus lalu lintas pun tersendat karena kendaraan tidak berani menerobos banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas pun mogok dan terpaksa harus didorong. Kita lihat informasi lainnya, saudara. 3 pemuda terekam CCTV saat berusaha mencuri sebuah sepeda motor di Pusat Kajian Agama Islam dan Bahasa Arab di Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Namun aksi ketiganya gagal terpergok salah seorang warga. Karena aksinya ketahuan, para pelaku melarikan diri setelah sempat merusak kunci stang sepeda motor. Sepeda motor yang disasar para pelaku adalah milik salah satu murid di pusat kajian itu. Percobaan pencurian sepeda motor baru pertama kali terjadi di kawasan ini, namun akan dilaporkan ke polisi. Motor itu dipatah kan, 2 kali, sampai rusaklah itu rumahan kayak ini rusak. Akhirnya bangunkan aku nih Pak, sama kawan-kawan lain, maling. Kejar, wah langsung loncat ya Pak. Berapa bang? 3. Motornya ada apa? Apa? Tidak Pak di sini. Motornya belum sempat dibawa lari ya? Yo, tapi dia tuh lah ancang-ancang angkat. 3 orang tadi, yang satu stay di motor, yang satu stay di depan sini, yang satu beraksi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Sapa Indonesia Siang, saudara. Jangan lupa untuk terus saksikan program Sapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat jam 1 siang. Untuk itu saya juga terus mengingatkan kepada Anda bahwa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Saya Muhammad Syareza dan juga teman-teman dari tim Sapa Indonesia Siang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
bahwa saya ada pilihan, saya menganjurkan untuk memilih yang terbaik. Pak Wapres tidak berupaya untuk ikut mengarahkan gitu? Diperjelas saja, jangan seperti melempar isu kemudian tidak jelas ujungnya. Simak selengkapnya dalam Satu Meja The Forum Ma'ruf Amin. Publik harus awasi pemilu.